Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Sakit atau izin? Sakit. Ya, semoga yang tidak masuk karena sakit segera diberikan kesembuhan dan yang tidak masuk karena izin diberikan kelancaran dalam urusannya. Sebelum kita buka mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan berdoa sebelum belajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang macam-macam air untuk bersuci. Sebelumnya Ibu pengen tanya, apa yang kalian ketahui tentang air untuk bersuci? Air yang bersih, air yang suci, air yang mengalir. Ya, jawaban dari ketiga ini memang benar. Air untuk bersuci yaitu air yang alami di mana dia tidak ada campuran yang menyebabkan dia berubah warna, berubah bau dan juga berubah rasa. Siapa yang di sini tahu apa saja macam-macam air untuk bersuci? Air sumur, air hujan, air es, air laut, air embun, air danau, air sungai, dan masih banyak lagi. Sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus paham tentang apa itu air untuk bersuci. Yang kedua, bagaimana wujud atau bagaimana bentuk air yang bisa untuk mensucikan diri kita dari najis. Terus, yang kedua, kalian harus tahu dan mengerti apa saja macam-macam air untuk bersuci. Mari kita tonton video. Arah High School. Yeay! Dan kita harus rajin membersihkannya. Dan tahukah teman-teman, air itu suci dan mensucikan. Dengan air, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan berbagai makhluk di bumi. Dan dengan air pula, kita bisa membersihkan diri dari kotoran dan najis. Semua air itu bersih dan suci selama tidak terkena sesuatu yang najis. Dan air tersebut dapat dipakai untuk bersuci dari berbagai hadas dan najis pada pakaian, pada badan, dan tempat. Macam-macam air suci yang ada di sekitar kita, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, mata air, air salju, air sungai, dan air danau. Dengan macam-macam air inilah kita dapat bersuci dengannya. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini.
insya Allah di video selanjutnya. Baik. Apa hal yang kalian dapat dari setelah menonton video ini? Macam-macam air. Terus bagaimana air yang bisa untuk digunakan bersuci? Ya. Ibu pengen tahu. Di sini Ibu punya 4 gambar. 4 gambar. Yang pertama ini gambar apa? Air hujan. Yang kedua? Kopi. Yang ketiga? Air sungai. Yang keempat? Kira-kira yang bisa untuk digunakan bersuci yang mana? Air hujan dan juga air sungai. Karena apa? Mengalir, berasal dari sumber. Tidak ada zat yang merubah warna, rasa, dan juga bau. Ya, alami. Terus, kenapa alasan air kopi dan juga air teh tidak bisa untuk bersuci? Ya, karena ada campuran yang menyebabkan dia berubah warna, berubah rasa, dan juga berubah bau. Bu, kalau kamar mandiku ada baknya penuh tapi habis kejatuhan kotoran cicak atau kotoran tikus, menurut kalian itu suci nggak? Tergantung ukurannya. Berapa ukuran air yang dapat digunakan untuk bersuci? 2 kulah atau ini menurut pendapat umum 2 kulah itu sama dengan 216 kurang lebih 216 liter. Nah, selama dia dalam kapasitas 2 kulah itu, tapi kok kejatuhan kotoran kecil yang menyebabkan dia tidak berubah warna, berubah bau, berarti ya tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Baik, begitulah pelajaran tentang macam-macam air untuk bersuci pada siang hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Mungkin 2 orang atau 1 orang boleh. Atau saya tunjuk, oke, Mbak Alin. Apa kesimpulannya? Itu air yang dapat digunakan untuk bersuci itu air yang berasal dari sumber. Iya. Contohnya air hujan, Air sungai, air danau, dan masih banyak lagi. dan masih banyak. Dari sumber. Iya, betul. Berikan aplaus dulu. Terima kasih, kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Alin itu benar. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air yang alami di mana dia tetap putih bersih, tidak ada campuran zat yang menyebabkan dia berubah warna, berubah bau, dan juga berubah rasa. Lantas macam-macamnya ada berapa, Bu? Ada 7, ada yang mengatakan 8, seperti yang di video tadi, seperti itu. Pentingnya kita mempelajari macam-macam air untuk bersuci ialah bahwasanya sebelum kita sholat, seperti apa yang kita ketahui, kita harus berwudu. Berwudu seperti anjuran Rasulullah, tidak ada sholat seorang muslim yang diterima kecuali dia melakukan sesuci terlebih dahulu. Seperti itu kesimpulan pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu pengen kita ice breaking supaya kita lebih fresh, kita lebih plong untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Silakan berdiri semua, teman-teman. Perintahnya cuma tepuk aja, tapi bukan tepuk ganda, tepuk ganjil. Tepuk salju dan juga tepuk sabun. Kalau saya bilang salju, berarti tepuk. 1 aja. Kalau saya bilang sabun, nggak usah tepuk. Oke? Kita praktekkan. Tepuk sabun. Tepuk salju, 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 sabun. Sabun. Sabun, salju. Salju, salju, sabun. Sabun. Oke, cukup. Berarti itu memberikan
pastikan kalian tetap fokus, kalian tetap konsentrasi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.